Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil studi berjudul Hidrostratigraphy Aquifer dan estimasi potensi air tanah bebas guna mendukung kebutuhan air domestik Desa Sumbungan. Nah, sebelum masuk ke pemaparan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasya Mardika Pratiwi dengan NIM H10711710114. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi Geofisika Universitas Tanjung Pura. Pendahuluan. Peneliti mengambil subjek penelitian berupa air tanah di Desa Sumbungan. Nah, Desa Sumbungan merupakan salah satu desa yang terletak di Kompleks Gunung Api Dieng, bagian timur. Desa Sumbungan ini juga termasuk desa yang berbasis pada sektor pertanian dan pariwisata. Sektor pariwisata di desa ini terbilang sangat berkembang pesat sehingga banyak sekali permukiman warga yang dijadikan penginapan. Nah, selain itu, sektor pertanian juga berkembang sangat intensif, terutama pertanian kentang yang cenderung tidak mampu dalam menahan air. Oleh sebab itu, jumlah air tanah diperkirakan semakin berkurang. Kuantitas air tanah pada suatu daerah itu sangat berkaitan dengan sistem dan karakteristik akuifer batuan penyusunnya. Terlebih lagi, penduduk desa Sumbungan itu memerlukan air tanah untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Jumlah penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya dikhawatirkan menyebabkan kurangnya kuantitas air tanah untuk mendukung kebutuhan air domestik. Apabila kuantitas air tanah tidak dapat mendukung kebutuhan air domestik, maka kebutuhan air tanah pada sektor lain juga tidak akan dapat terpenuhi. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis struktur hidrostratigrafi wilayah kajian untuk identifikasi karakteristik aquifer dan juga untuk mengetahui volume air tanah bebas dan kebutuhan air domestik di Desa Sumbungan guna mengetahui potensi air tanah untuk mendukung kebutuhan air domestik. Variasi litologi penyusun dan struktur geologi akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik aquifer potensi dan dinamika air tanah di dalamnya. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan variasi ini. Nah, pada saat melakukan variasi litologi, itu kita akan mengetahui variasi penyusun pada suatu daerah dengan melakukan identifikasi dan analisis hidrostratigrafi. Hasil dari identifikasi dan analisis hidrostratigrafi ini akan didapatkan ketebalan aquifer, sehingga dapat dihitung volume air tanah yang dapat tertampung pada daerah tersebut. Cara untuk melakukan identifikasi hidrostratigrafi itu dapat dilakukan dengan melakukan pendugaan geolistrik. Metode geolistrik ini merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk melakukan pendugaan bawah permukaan sebagai objek utamanya, dan juga bertujuan untuk mengetahui lapisan bawah permukaan bumi sehingga diketahui kemungkinan keterdapatan air tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. Nah, material-material di bawah permukaan bumi apabila kita aliri dengan arus listrik itu akan mempunyai perbedaan tahanan jenis. Oleh karena itu, geolistrik merupakan prinsip perbedaan nilai tahanan jenis tiap jenis batuan dalam penentuan keterdapatan air tanah. Nah, dalam penentuan keterdapatan air tanah ini, kita menggunakan prinsip perbedaan nilai tahanan jenis. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengetahui potensi volume air tanah guna untuk mendukung kebutuhan air domestik.
tahap penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data lapangan, dan yang ketiga adalah tahap analisis dan perumusan hasil. Pada tahap pertama, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang akan digunakan terkait dengan penelitian seperti peta geomorfologi, nilai spesifik yield, dan monografi desa. Orientasi lapangan untuk mengetahui kondisi daerah penelitian dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan di lapangan, serta penentuan titik lapangan untuk melakukan uji geolistrik. Yang kedua, tahap pengumpulan data lapangan. Pada tahap ini, itu peneliti melakukan uji geolistrik di beberapa titik di desa Sembungan, kemudian melakukan perhitungan volume statis dan wawancara terkait kebutuhan air domestik pada warga sekitar. Tahap analisis dan perumusan hasil itu merupakan analisis hasil uji geolistrik yang telah dilakukan pada tahap kedua, hasil perhitungan volume statis yang telah dilakukan di tahap kedua, dan hasil wawancara kebutuhan air domestik pada tahap kedua. Nah, pada tahap analisis dan perumusan hasil, ini kita melakukan analisis pada tahap kedua. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya itu berupa data material bawah permukaan tanah berdasarkan pendugaan geolistrik, dan data sekunder itu meliputi nilai spesifik yield, peta geomorfologi, DAES Kampling, Sembungan, Kejajar, Wonosobo dengan skala 1/10.000, dan peta geologi lembar Banjarnegara dan Pekalongan dengan skala 1/100.000. Pengukuran geolistrik dilakukan di 3 titik pengukuran dengan melakukan metode Vertical Electrical Sounding atau VES dan menggunakan konfigurasi Schlumberger. Hasilnya adalah nilai resistivitas material, dan kemudian data yang kita dapatkan dimasukkan ke dalam software Iptwin untuk diolah. Hasil analisis itu menggunakan interpretasi material atau batuan di wilayah kajian berdasarkan pada tabel Telford tahun 1990. Hasil survei di lapangan mendapatkan jenis batuan basalt, diorit, dan endapan tufan alterasi tersebar di daerah sekitar kajian. Dan berdasarkan survei tinggi muka air tanah, lapisan aquifer pada wilayah permukiman yang berada di bawah titik uji geolistrik ketiga didapatkan pada kedalaman sekitar 9,42 hingga 12,6 meter dari permukaan tanah. Nah, berikut merupakan peta lokasi pengukuran geolistrik di Desa Sembungan. Dapat dilihat di sini peneliti melakukan uji geolistrik di 3 titik, yaitu di sisi utara, sisi timur, dan di pintu masuk Desa Sembungan. Berdasarkan data yang didapat, nilai resistivitas terbesar itu berada di titik pengujian kedua pada lapisan andesit basaltik, yaitu sebesar 2,295 meter, dan nilai resistivitas terendah berada di titik pengujian ketiga di lapisan endapan tufan alterasi, yaitu sebesar 0,169 meter. Ini merupakan batu diorit hasil dari galian sumur warga. Peneliti juga menemukan batu ini di sumur warga Desa Sembungan. Dan kemudian ini merupakan kenapakan batuan alterasi hidrotermal di sekitar desa. Nah, ini merupakan hasil interpretasi pendugaan geolistrik pada titik ketiga. Dapat dilihat di lapisan pertama itu merupakan tanah urukan, dan kemudian sekitar 6,08 meter sampai 6,65 meter itu merupakan lapisan dengan kerikil dan pasir kerikil.
Kemudian di lapisan berikutnya itu ada air tanah pasir jenuh dari 6,65 meter sampai 14 meter. Kemudian disusul oleh endapan tufan alterasi. Nah, endapan tufan alterasi inilah yang menyebabkan air tanah itu dapat ditampung. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, itu ditemukan suplai 5,47 ml air dari sistem air tanah Sembungan. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik dan pariwisata. Terus berdasarkan hasil wawancara dengan 24 kepala keluarga, diperoleh jumlah penggunaan air per orang per liternya per hari adalah sekitar 167,77 liter per orang per hari. Oleh sebab itu, kebutuhan air dalam 1 tahun itu dapat mencapai 87.994.983,3 liter per tahun. Ini merupakan nilai yang cukup besar dan peneliti mengira dengan jumlah air yang segini itu dapat memenuhi kebutuhan warga sekitar 1 tahun. Kesimpulan, hidrostratigrafi wilayah menunjukkan bahwa ekuifer pada desa Sembungan merupakan ekuifer bebas. Ekuifer yang mendominasi adalah lapisan lempung, air tanah, andesit basaltik, dan endapan tufan alterasi. Perhitungan potensi air tanah statis atau volume air tanah bebas itu menunjukkan 5,47 ml air tanah, serta untuk kebutuhan air domestik penduduk desa Sembungan menunjukkan nilai jumlah penggunaan air 167,77 liter per orang per harinya, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.437 jiwa, sehingga kebutuhan air domestik penduduk desa Sembungan menunjukkan nilai 82,15 liter per hari, serta dalam 1 tahun memiliki kebutuhan air domestik sebesar 87.994.985,3 liter per tahun. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya paparkan mengenai hasil studi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.